Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reski Amelia, saya dari BPI 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik khusus dalam bimbingan konseling. Yang pertama yaitu tentang pemberian informasi. Layanan pemberian informasi diadakan untuk membekali para siswa dengan pengetahuan tentang data dan fakta di bidang pendidikan sekolah, bidang pekerjaan, dan bidang perkembangan pribadi sosial, supaya mereka dengan belajar tentang lingkungan hidupnya lebih mampu mengatur dan merencanakan kehidupannya sendiri. Ada 3 alasan pokok mengapa layanan pemberian informasi merupakan usaha virtual dalam keseluruhan program bimbingan yang terencana dan terorganisasi. Yang pertama, siswa membutuhkan informasi yang relevan sebagai masukan dalam mengambil ketentuan mengenai pendidikan lanjutan sebagai persiapan untuk memangku suatu jabatan di masyarakat. Yang kedua, pengetahuan yang tepat dan benar membantu siswa untuk berpikir lebih rasional tentang perencanaan masa depan dan tuntutan penyesuaian diri daripada mengikuti sembarang keinginan saja tanpa memperhitungkan kenyataan dalam lingkungan hidupnya. Dan yang ketiga, informasi yang sesuai dengan daya tangkapnya menyadarkan siswa akan hal-hal yang tetap dan stabil, serta hal-hal yang akan berubah dengan bertambahnya umur dan pengalaman. Dengan demikian, menurut pandangan Hopbox, informasi yang disajikan kepada siswa dan kemudian diolah oleh siswa, membantu untuk sekedar mengenal alternatif-alternatif yang ada dan variasi kondisi yang berlaku, untuk menyelidiki semua kemungkinan dalam pilihan, tindakan dan bentuk penyesuaian diri untuk memantapkan keputusan yang sedikit banyak sudah diambil, dan untuk mendapat tilikan terhadap rencana gagasan dan keinginan yang kurang realistis. Dengan kenyataan lingkungan hidup serta untuk dihubungkannya dengan data tentang diri sendiri supaya dapat diambil ketentuan yang mantap. Selanjutnya, tipe-tipe informasi. Data dan fakta yang disajikan kepada siswa sebagai informasi biasanya dibedakan atas 3 tipe-tipe dasar, yaitu: pertama, informasi tentang pendidikan sekolah yang mencangkup semua data mengenai variasi program pendidikan sekolah dan pendidikan prajabatan mulai dari persyaratan penerimaan sampai dengan bekal yang dimiliki pada waktu tamat. Yang kedua, informasi tentang dunia pekerjaan yang mencangkup semua data mengenai jenis-jenis pekerjaan yang ada di masyarakat. Dan yang ketiga, informasi tentang proses perkembangan manusia muda serta pemahaman terhadap sesama manusia, yang mencangkup semua data dan fakta mengenai tahap-tahap perkembangan serta lingkungan hidup fisik dan psikologisnya. Selanjutnya, pengumpulan bahan dan informasi. Yang pertama yaitu bentuk-bentuk dan sumber-sumber bahan informasi. Yang kedua, akumulasi dan pengelolaan bahan informasi. Selanjutnya, saya membahas tentang penggunaan informasi untuk keperluan bimbingan. Yang pertama, dalam pelayanan individual, dan yang kedua, pelayanan kelompok. Itu yang bisa saya jelaskan tentang teknik khusus pemberian informasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknik khusus pemberian penguatan. Reassurance atau penguatan adalah keterampilan atau teknik yang digunakan oleh konselor untuk memberikan dukungan atau penguatan terhadap pernyataan positif klien agar ia menjadi lebih yakin dan percaya diri. Penguatan merupakan listening response atau respon yang diungkapkan oleh konselor pada saat klien berbicara atau bercerita. Melalui keterampilan ini, konselor mendukung apa yang dikatakan oleh klien atau dengan bahasa lain konselor memberikan reinforcement pada diri klien. Selanjutnya, penguatan dibagi menjadi 3, yaitu: pertama, penguatan prediksi yang dilakukan konselor ketika klien menyatakan bahwa ia akan melakukan suatu rencana tindakan yang positif, maka konselor dapat mendukung pernyataan klien tersebut atau memberikan suatu keyakinan bahwa ia bisa melakukan tindakan tersebut. Yang kedua, penguatan postdiksi. Penguatan konselor terhadap tingkat
tingkah laku positif yang dilakukan klien dan tanpa hasilnya. Keterampilan ini memberikan penguatan pada diri klien pada saat yang semula ragu atas ketidakyakinan dirinya. Dan yang ketiga, penguatan faktual. Penguatan yang dipergunakan konselor untuk mengurangi beban penderitaan psikologis atau pengalaman yang tidak menyenangkan klien. Penguatan ini lebih bersifat menghibur klien dengan tujuan agar beban yang dialami oleh klien menjadi berkurang dengan memberikan dukungan faktual bahwa apa yang dialami klien juga dapat dialami orang lain. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.